Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Eka dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12 akuntansi keuangan lembaga dan 12 OTKP. Kali ini Ibu akan membahas tentang harga pokok produksi. Dengan materi kompetensi dasar yaitu 3.8 menghitung harga pokok produksi dan 4.8 menentukan BEP dan keuntungan usaha. Harga pokok produksi atau biasa disebut dengan biaya produksi adalah seluruh biaya yang dibutuhkan untuk satu unit barang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead atau biaya pengadaan berbagai peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Manfaat dan tujuan penetapan biaya produksi. Untuk yang pertama yaitu manfaat, memenangkan persaingan di pasar, menentukan penawaran harga jual dari suatu kontrak penjualan, menghitung nilai persediaan barang jadi, dasar menentukan harga jual, menghitung harga pokok penjualan. Itu adalah manfaat biaya produksi. Selanjutnya, tujuan biaya produksi yaitu yang pertama, menilai penghematan dari proses produksi. Yang kedua, penerapan yang terus-menerus dan analisis dari hasil perusahaan. Yang ketiga, menilai barang yang masih dikerjakan. Yang keempat, menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan tersebut sendiri. Yang kelima, memberikan bantuan untuk mendekati harga yang dapat dicapai. Selanjutnya, unsur-unsur biaya produksi atau yang termasuk dengan harga pokok produksi ada 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead. Strategi penentuan harga pokok yaitu ada 3. Yang pertama, berdasarkan biaya atau cost-based pricing, yaitu harga ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan produk ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendaki. Yang kedua, berdasarkan harga kompetitor atau pesaing, yaitu harga jual yang ditetapkan dengan cara melihat harga pesaing atau kompetitor sebagai referensi. Dan yang ketiga, berdasarkan permintaan atau demand-based pricing adalah penetapan harga jual berdasarkan persepsi konsumen terhadap value yang diterima atau pre-reserve, quality, dan sensitivitas harga. Penentuan harga jual. Ada beberapa hal yang penting dan perlu diperhatikan dalam menentukan harga jual. Yang pertama yaitu modal. Yang kedua adalah material atau bahan baku. Yang ketiga adalah pembayaran tenaga kerja. Yang keempat, kelebihan atau keunggulan dari produk yang kita hasilkan. Yang kelima, persentasi profit atau keuntungan atau laba. Yang keenam adalah pengeluaran lain-lain. Penetapan harga berdasarkan biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah harga biaya plus
atau cost plus pricing method. Dengan rumus, harga jual sama dengan modal atau biaya produksi ditambah laba. Yang kedua, harga markup atau harga semakin meninggi, yaitu dengan rumus harga jual sama dengan harga beli ditambah harga markup. Yang ketiga, harga break even ditentukan dengan harga jual yang didasarkan pada permintaan pasar dengan memperhitungkan biaya. Pengertian break even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break even point. Artinya, pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun perusahaan juga tidak mendapatkan keuntungan. Maka, penghasilan adalah sama dengan total biaya produksi. Ya, dengan kata lain, pengertian break even point yaitu kerugian sama dengan keuntungan menjadi 0. Komponen break even point. Break even point terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah biaya tetap atau biasa disebut dengan fixed cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam keadaan konstan atau tetap, atau umumnya senantiasa tidak berubah walaupun mengalami peningkatan penjualan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Jadi biayanya tetap. Yang kedua adalah biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost. Adalah biaya per unit di mana sifatnya dinamis tergantung pada variabelnya yang meningkat. Contoh biaya variabel yaitu biaya listrik, biaya bahan baku, biaya kantong plastik atau biaya kemasan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah harga penjualan atau selling price. Adalah harga yang ditetapkan per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Selanjutnya adalah contoh biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya penyusutan, pengurangan biaya aset berwujud terhadap secara bertahap selama umur manfaatnya, yaitu contoh lain biaya tetap asuransi, beban bunga, apabila ada beban bunga, termasuk dengan suku bunga tetap, ya, ataupun pinjaman lain. Selanjutnya adalah biaya sewa. Biaya sewa di sini bisa biaya sewa ruko, biaya sewa tempat, dan lain-lain. Kemudian gaji atau tenaga kerja, atau orang yang bekerja untuk produksi yang kita hasilkan. Selanjutnya adalah utilitas, seperti biaya listrik, gas, telepon, air, keamanan, dan lain-lain. Contoh biaya tetap adalah seperti itu. Selanjutnya adalah biaya tidak tetap atau variable cost, yaitu biaya bahan baku yang kita produksi. Setiap kita produksi tidak sama atau tidak konstan. Bagaimana dengan produksi yang akan kita hasilkan? Apakah bulan ini produksinya 100 barang atau 100 unit?
belum tentu sama dengan produksi bulan depan. Apabila terjadi peningkatan, maka produksinya akan bertambah, bisa menjadi 200 unit. Jadi yang termasuk adalah biaya tidak tetap variable cost, yaitu biaya bahan baku. Selanjutnya adalah biaya pengemasan produk. Disesuaikan dengan jumlah produk yang akan dihasilkan dalam produksi. Selanjutnya adalah biaya pengiriman. Semakin banyaknya produk, maka pengirimannya pun akan semakin besar pula biayanya. Nah, yang terakhir adalah biaya upah karyawan borongan. Ini opsional, artinya semakin banyak biaya bahan baku yang dikeluarkan setiap bulannya, maka kita akan memerlukan tenaga kerja yang banyak pula. Jadi, biaya upah karyawan borongan adalah satu momentum saja. Bisa ia dimasukkan ataupun bisa tidak. Dengan pendekatan sistematis, maka rumus penghitungan BEP yaitu untuk mencari BEP unit, break even point unit per unit, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk menghitung BEP rupiah, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dikali harga jual per unit. Dengan kata lain, rumus dalam BEP adalah BEP per unit, yaitu fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. BEP rupiah adalah fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi total penjualan. Caranya untuk mencari jumlah produk yang diproduksi adalah sebagai berikut. Keuntungan yang diinginkan dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit ditambah jumlah BEP unit. Biaya produksi dan harga pokok produksi. Komponen biaya produksi yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya total atau total cost, biaya rata-rata atau AC, atau biaya marginal atau marginal cost. Jadi untuk menghitung HPP adalah total biaya produksi dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Rumus yang dapat digunakan untuk menganalisis break-even point yaitu BEP sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah variable cost atau biaya variabel biaya tidak tetap dibagi harga jual dikurangi harga pokok. Contoh soal. Seorang pengusaha lampu hias ingin menghitung harga pokok produksi sebuah lampu yang dia hasilkan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan. Lampu bekas 1 kg yaitu seharga Rp6.000. Bola lampu 1 buah Rp10.000. Hiasan 1 paket Rp4.000. Peralatan listrik 1 paket Rp20.000. Jadi Rp6.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp4.000 ditambah Rp20.000 untuk menghasilkan 1 buah lampu hias. Jadi total yang diproduksi adalah 1 saja. Dengan kata lain, jawabannya adalah untuk menghitung HPP, total biaya produksi dibagi dengan jumlah yang dihasilkan. Tadi
dikatakan jumlah dari total biaya produksi sebesar 40.000 dibagi 1, karena 1 adalah produksi kita untuk 1 buah lampu. Jadi HPP 1 buah lampu adalah 40.000. Contoh soal yang kedua. Seorang pemilik les piano mendapatkan penjualan kursus sebesar 15 juta rupiah tiap bulannya. Jika total HPP 8 juta rupiah dan biaya operasional tiap bulannya 3 juta rupiah, berapa besar total keuntungan bersih dari usaha tersebut tiap bulannya? Jawabannya, keuntungan kotor sama dengan harga jual dikurangi HPP, yaitu harga jual tadi pendapatan kursus adalah 15 juta, dikurangi dengan HPP 8 juta, maka keuntungan kotor atau laba kotor per bulan adalah 7 juta rupiah. Maka keuntungan bersih yang didapatkan tiap bulannya adalah total keuntungan kotor tiap bulan dikurangi biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulan. Jadi 7 juta rupiah keuntungan kotor dikurangi biaya operasional tiap bulannya 3 juta rupiah, maka les piano mendapatkan keuntungan bersih tiap bulannya adalah 4 juta rupiah. Oke, untuk mengetahui hasil dari penjelasan Ibu berikan soal latihan. Seorang pemilik rias kecantikan mendapatkan penjualan jasa rias sebesar 33.500.000 rupiah tiap bulannya. Jika total HPP sebesar 17.580.000 dan biaya operasionalnya tiap bulan adalah 3.200.000, sedangkan pemilik rias kecantikan membayar gaji karyawan 2 orang sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya total keuntungan bersih dari usaha pemilik rias kecantikan tiap bulannya. Jadi kalian silahkan menghitung mulai dari keuntungan kotor sampai dengan keuntungan bersih yang diterimanya tiap bulan. Jangan lupa tugasnya ditulis, kalian upload di Google Classroom. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan kelas. Akan ada lembar jawaban di Google Classroom dan kalian upload. Sekian dari penjelasan mengenai harga pokok produksi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Terima kasih. Jangan lupa gunakan protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.